فبأي آلاء ربكما تكذبان. Diangkat dalam buku sini ayat tersebut dan dirincikan oleh beliau panjang lebar. Jadi ayat ini terjemahannya begini. Wanita kalian, istri kalian adalah ladang bagi kalian. Maksudnya tempat kita bercocok tanam. Bagaimana sih kalau orang punya ladang dia cocok tanam untuk mengambil hasilnya? Dia akan melakukan hubungan biologis dan menyemprotkan spermanya sehingga menjadi hamillah dan akhirnya lahirlah seorang anak. Kata Allah, istri kalian adalah ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai dan utamakanlah untuk diri kalian. Ayat ini turun teman-teman sekalian, sebab nuzulnya ada. Masyarakat Madinah, masyarakat kota Mekah di zaman jahiliyah, mereka biasa menggauli istrinya dengan dari belakang dengan menunggingkan istrinya. Dan posisi ini diletakkan kemaluan di kemaluan, mereka tidak letakkan di dubur sebagai orang-orang non-muslim. Tradisi persetubuhan di Madinah adalah wanita tidur dan laki-laki di atasnya. Nggak pernah mereka ganti posisi, selalu begitu. Waktu datang sahabat-sahabat muhajirin dari Mekah ke Madinah, mereka ada yang istrinya nggak mau masuk Islam, tinggalin. Mereka datang ke Madinah, mereka nikah sama wanita Madinah. Dan mereka taunya hubungan biologis ala Mekah. Masyarakat Madinah perempuan cuma tahu ala Madinah. Dan ternyata ada kasus terjadi, waktu seorang muhajirin ingin menggauli istrinya dari Ansar, ternyata wanita Ansar ini nggak mau. Akhirnya ngomong demi ngomong, mulut demi mulut, sampai telinga Nabi SAW. Bahwasanya ada wanita Ansar ingin digauli oleh suaminya dengan cara mereka di Mekah dulu, tapi dia menolaknya. Lalu turun dan firman Allah SWT ayat 223 ini dalam surah Al-Baqarah. Wanita itu, istri itu adalah ladang kalian, maka gaulilah seperti yang kalian inginkan. Dan kapan saja itu. Serta dahulukan diri kalian. Maksudnya si suami mendahulukan di sini dalam arti kata dia ingin memilih posisi apa saja, itu dibolehkan selama tidak melanggar agama. Ini kronologis pembukaan dalam masalah biologis itu sendiri. Berarti dari ayat ini kita dibolehkan untuk menggauli istri, gitu kan? Begitu pula si istri tentu boleh melayani suaminya. Juga disebutkan di dalam banyak riwayat yang sahih, semuanya dinukil tentang Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, bukanlah dari golonganku seseorang yang tidak bercumbu sebelum biologis. Jadi berjima itu boleh di kapan saja, selama itu adalah hal yang dihalalkan dalam agama, dan diprioritaskan di hari Jumat pagi, karena memang di hari Jumat pagi itu ada perintah. Nabi SAW menyuruh seluruh laki-laki muslim, tentunya yang sudah menikah, yang belum menikah ya kasihan gitu. Yang sudah menikah dianjurkan untuk bergaul, berhubungan biologis, kemudian dia menyatukan antara mandi junubnya sama mandi Jumatnya. Kata Nabi SAW, siapa yang mandi hari Jumat dengan mandi junub, kemudian dia pakai bajunya yang terbaik, wangi-wangian yang terbaik, menyisir rambutnya yang terbaik, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan, kemudian dia sholat mendengarkan khatib pada saat khutbah, dan dia sholat Jumat bersama khatib, kecuali dosanya akan diampuni. Berarti ada perintah di sini menggabungkan antara mandi junub sama mandi Jumat, dan mandi junub dan mandi Jumat ini sudah saya pernah jelaskan waktu menjelaskan masalah bab sholat Jumat, gitu kan. Tapi seperti itu jawabannya. Intinya itu dibolehkan. Kemudian dilarang dalam Islam untuk menggauli pasangan tanpa ngobrol, tanpa cumbuan. Tidak ada sama sekali. Ada orang yang tiba-tiba saja datang menggauli istrinya tanpa harus mempedulikan. Ada hikmah kata ulama. Ini pembahasan dalam ilmu fikih ya. Ini bukan saya karang-karang. Bahasan dalam ilmu fikih itu dijelaskan bahwasanya seseorang yang tidak menggauli pasangannya tidak sengaja memancing itu. Seorang istri disuruh dandan. Kenapa disuruh dandan? Karena kalau dia dandan pakai minyak wangi, dia kelihatan cantik dan menarik, suaminya akan mendekatinya. Subhanallah, fitrah dalam masalah mengganggu, menggoda pasangan ini ada di hewan dan di manusia, gitu kan? Di hewan-hewan kita lihat kadang-kadang ayam punya cara sendiri, kambing punya cara sendiri, manusia pun begitu, diajarkan memang. Perempuan disuruh dandan, pada saat dia wangi, dia bersih, maka suaminya akan tertarik datang untuk mencumbuinya.
Dan perempuan memang biasanya tidak seperti laki-laki. Dalam ilmu medis dan dalam fikih seksual Islam juga dijelaskan bahwasanya perempuan itu memang butuh untuk dirangsang, beda dengan laki-laki. Laki-laki Masya Allah lihat saja sudah luar biasa syahwatnya. Perempuan tidak seperti itu. Mereka dandan rapi wangi, datang menggoda suaminya, nanti suaminya akan merangsang dia sehingga dua-duanya syahwatnya bangkit, baru kemudian mereka berhubungan biologis. Apa sabda Nabi SAW? Bukan dari golonganku yang berhubungan biologis tanpa cumbuan. Memang kita dianjurkan. Dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW seringkali mencium aku, bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, walaupun beliau ingin keluar untuk mengimami sholat. Keluarnya hadis yang dipegang oleh Imam Ahmad rahimahullah tentang tidak batalnya wudu bagi laki-laki yang tersentuh dengan perempuan istrinya dengan tidak syahwat adalah hadis ini. Di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW setiap kali mau meninggalkan rumah, sholat atau tidak, pasti mengecupku terlebih dahulu dan tidak berduduk langsung sholat. Berarti kalau mencium pasangan dengan tidak syahwat berarti tidak batal, gitu kan? Tidak, Imam Ahmad berpegang pada itu. Artinya kita lihat bagaimana Nabi SAW sering mencium, sering membelai, sering mengucapkan kata-kata sayang. Bahkan Nabi SAW tidak pernah masuk ke dalam rumah kecuali sudah menggunakan siwak. Tujuannya kata para ulama hadis adalah Nabi SAW menjaga bau mulut untuk keromantisan rumah tangga, gitu kan? Seperti itu. Sebentar dulu azannya. Kemudian Nabi SAW selain itu juga mengajarkan agar setiap orang melakukan hubungan biologis tersebut selain bercumbuan, juga memulai dengan hal-hal seperti pernah Nabi SAW mengajak Aisyah untuk mandi berdua di dalam sebuah bak mandi. Dan Aisyah berkata, tidak ada penghalang antara aku dengan Nabi SAW walaupun sehelai kain kecuali air saja. Sambil beliau bercanda. Ingat, kadang-kadang syaitan membuat orang semangat kalau dengan pacar. Mungkin biar pacarnya tidak sikat gigi siap dicium. Tapi kalau dengan pasangan halal dibuat orang bosan jenuh. Syaitan itu, permainan syaitan, nggak boleh, gitu kan? Harus dilawan itu, tidak bisa sama sekali karena pasangan kita halal. Apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya kalian melihat seseorang lawan jenis yang membangkitkan syahwat kalian di luar sana, di luar rumah kalian, maka kembalilah kepada pasangan kalian karena dia memiliki apa yang dimiliki orang tersebut. Kemaluannya sama saja, kemasan luarnya memang berbeda, ini tinggi, ini gemuk, ini pendek, ini segala, tapi ujung-ujungnya sama saja pelampiasan biologis itu. Jadi Nabi SAW ajarkan masalah seperti itu yang harus difahami. Nanti kita lanjutin insyaAllah setelah sholat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.